Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Yopriani, NIM C0C020011. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berupa PPT yang berjudul Penyusunan Anggaran Utang dan Modal. Yang pertama, pengertian anggaran utang dan modal. Utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi, modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Perusahaan menambahkan utang dan modal biasanya untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Anggaran utang adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Utang kebalikan dari piutang. Utang adalah kewajiban debitor atau peminjam untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor atau pemberi pinjaman selama jangka waktu tertentu. Pada pembahasan pokok ini dijelaskan jenis utang serta manfaat anggaran utang dan modal. Manfaat anggaran utang dan modal. Anggaran utang sangat berguna untuk kemajuan perusahaan bila utang tersebut dikelola dengan baik. Cara mengelola utang yang baik antara lain dengan membuat anggaran utang dengan anggaran utang dapat diketahui saat utang tersebut diterima dan saat utang dibayar. Menambah utang jangka pendek maupun utang jangka panjang dan modal sendiri dimaksudkan untuk ekspansi, yaitu meluas kegiatan perusahaan, memperluas kegiatan produksi, memperluas kegiatan pemasaran dengan tujuan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Adapun jenis-jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek, ada utang usaha, utang pajak, dan utang dividen. Dan adapun utang jangka panjang, yaitu utang obligasi, wesel bayar atau jangka panjang, dan wesel bayar hipotek. Dan adapun faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Yang pertama, ekspansi. Pada umumnya, ekspansi hanya membutuhkan tambahan modal kerja karena perusahaan bekerja dengan kapasitas produksi yang sudah ada. Namun, apabila kemudian perusahaan harus menambah alat produksi tahan lama atau membangun produk baru, maka membutuhkan modal tetap. Dengan demikian, pengertian ekspansi itu dimaksud sebagai perluasan modal, baik perluasan modal kerja sama maupun modal kerja dan modal tetap, yang digunakan secara tepat dan terus-menerus di dalam perusahaan. Perluasan modal ini dapat memperbesar utang dan ataupun struktur modal. Dalam hubungan dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan dikenal adanya pedoman atau aturan struktur keuangan dan konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan struktur finansial konservatif yang vertikal memberikan batasan imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing atau utang dengan modal sendiri, berdasarkan anggapan bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan resiko. Maka aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal asing atau utang dalam keadaan bagaimanapun juga tidak melebihi besarnya modal sendiri. Dan kesimpulannya yaitu, utang disebut juga dengan modal asing, sedangkan modal disebut juga dengan modal sendiri atau ekuitas atau aset bersih. Jadi modal terdiri atas modal asing dan modal sendiri. Modal asing disebut juga dengan modal eksternal dan modal sendiri disebut juga dengan modal internal. Perusahaan menambahkan utang dan modal biasanya untuk tujuan perluasan atau ekspansi. Keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan yang mengadakan ekspansi antara lain adanya produksi yang ekonomis, pembelian dan penjualan yang ekonomis, manajemen yang ekonomis, dan pembelanjaan yang ekonomis. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata ataupun penulisan yang tidak tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.